Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara. Sekarang kita akan membahas tentang kamu ingin kuliah kedokteran. Wadaw, serius? Yakin? Eits, sebelum kamu berjuang untuk menjadi mahasiswa kedokteran, ada baiknya kamu tahu 15 fakta di Fakultas Kedokteran. Hitung-hitung biar kamu gak terkejut lah nanti kalau udah jadi mahasiswa kedokteran. Kalau diterima. Nggak kak, jangan gitu dong. Semangat, tetap semangat, jadikan ini motivasi. Oke? Langsung saja kita ke fakta yang pertama. Kuliah kedokteran itu lama banget karena untuk menjadi dokter itu butuh beberapa tahap yang cukup panjang, di mana ada preklinik 3,5 tahun, klinik atau koas atau dokter muda 2 tahun, dan 1 tahun internship. Wadaw, lama kan? Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Banyak saingan pas tes masuk. Ya, kalau misalnya kalian masih SMA, kalian bisa perhatikan di lembaran-lembaran pendaftar tes SBMPTN atau SNMPTN, lihat peminatnya yang paling atas. Pasti ada salah satunya Fakultas Kedokteran. Iya kan? Maka dari itu kalian harus siap-siap untuk bersaing dengan segitu banyak orang. Oke? Semangat. Terus kita lanjut ke fakta yang ketiga. Kuliah kedokteran itu mahal. Sudah menjadi suatu rahasia umum kalau kuliah kedokteran itu mahal, apalagi kalau di swasta, karena ada uang gedungnya. Tapi dengar-dengar sekarang ini, baik negeri ataupun swasta, kuliah kedokteran itu sama-sama ada uang gedungnya. Selain itu, untuk SBP atau UKT biasanya lebih tinggi juga. Karena apa? Karena selain belajar di kelas, ada juga praktikum, skill lab, dan lain sebagainya yang menjadikan kuliah kedokteran itu biayanya mahal. Terus kita lanjut ke fakta yang keempat. Buku di Fakultas Kedokteran atau buku mahasiswa kedokteran itu tebal, super tebal. Ya, kalau kalian ingin kuliah kedokteran, kalian harus siap-siap juga menghadapi buku yang tebal-tebal itu. Sebelumnya udah aku bahas beberapa buku yang cukup tebal, dan ya siap-siap kalau kalian ingin masuk kedokteran, ya siap-siap bukunya setebal itu. Kenapa bukunya bisa tebal? Karena yang dipelajari itu banyak. Ada banyak mata kuliah atau mata pelajaran yang dipelajari. Jadi setiap bukunya itu rata-rata ya tebal seginilah. Ada yang 1000 halaman, 500, 700-an kayak gitu. Siap? Next, kita ke fakta yang kelima. Buku di kedokteran itu mahal-mahal. Ya, ini fakta. Kenapa? Karena jumlah buku yang tadi aku sebutkan kan tebal-tebal rata-rata. Nah, kalau buku tebal tuh bahan kertasnya kan banyak tuh. Ya, makanya lebih mahal kayak gitu. Nggak sih, intinya buku kedokteran tuh emang mahal-mahal. Tapi kita bisa menangani ini dengan apa? Dengan nggak beli bukunya. Emang bisa bertahan tanpa beli buku? Bisa, karena kita bisa minjem di perpustakaan. Paling yang kita baca itu adalah bagian-bagian yang kita perlukan pada suatu blok. Misalnya nih, sekarang blok A. Nah, kamu bisa ke perpus untuk baca buku yang berkaitan tentang blok A itu. Udah deh, beres. Gitu caranya. Atau enggak, kalau teman-temanku tuh kebanyakan yang orang tuanya juga dokter, dia minjem di orang tuanya. Bahkan juga ada yang beli. Tapi tergantung lagi sih. Banyak juga mahasiswa kedokteran yang nggak beli buku. Terus kita lanjut ke fakta yang keenam. Kuliahnya padat, sibuk. Ya, fakta. Kenapa? Karena lagi-lagi udah aku jelaskan di konten-konten sebelumnya. Sebenarnya aku tuh udah banyak gitu loh bahas-bahas tentang kedokteran, tapi ya aku bahas lagi deh. Kuliah kedokteran tuh biasanya dari pagi, kalau di aku jam 7, kadang sampai jam 4, jam 5, jam 3 kayak gitu. Rata-rata kayak gitulah, pagi sampai sore, Senin sampai Jumat kayak gitu. Udah belajar di kelas, terus lanjut praktikum, terus ada juga skill lab dan juga ada tutorial. Jadi dengan menjadi mahasiswa biasa aja sebenarnya udah padat dan sibuk banget. Kalau kalian mengikuti berbagai organisasi dan aktif di sana, aktif kepanitiaan juga, nah kalian bakal jadi mahasiswa yang super duper sibuk. Tapi bisa kok. Udah, kita lanjut ke fakta yang ketujuh. Kuliah kedokteran itu banyak ujian. Banyak ujian kenapa? Karena kan tadi aku udah bilang ada kelas, ada tutorial, praktikum, skill lab, dan lain-lain tuh itu ada ujiannya. Jadi berbeda dengan jurusan lain, mungkin agak sedikit berbeda. Kita tuh ada banyak ujian. Ujiannya pun nggak cuma UTS dan UAS. Kita ada ujian blok, kemudian ada ujian SOKA, ada ujian praktikum, ujian skill lab, dan itu ada yang setiap blok. Satu semester ada misalnya 3 atau 4 blok. Jadi ya ujiannya, ya, jadi wajar aja kalau teman-teman kita dulu yang udah beda jurusan sekarang itu setiap ngajak nongkrong atau jalan-jalan, kita kadang pas masih ujian. Karena keseringan benturan, pas mereka ngajak jalan kita ujian, pas mereka ngajak jalan kita ujian. Intinya kita selalu nggak bisa, sampai akhirnya mahasiswa kedokteran itu banyak yang nggak diajak lagi. Itu faktanya, bro. Kita lanjut ke fakta yang ke-8. Kuliah kedokteran itu banyak hafalan. Karena kita tuh udah nggak belajar yang hitung-hitungan kayak gitu. Kita cuma belajar yang hafalan, yang pemahaman kayak gitu. Apalagi kalau fakultas kedokterannya ada ujian SOKA atau ujian lisannya. Di sana itu titik terendah dalam hidup, dimana di sana ada beberapa kasus harus kita hafal dan kuasai. Nanti pas ujiannya diundi, kita dapat satu kasus, lalu presentasiin itu di hadapan 2 dokter penguji. Aku pertama kali ujian SOKA tuh kayak, anjir, ini emang beneran harus dihafal. Gimana caranya biar nggak hafal? Tapi ya mau nggak mau emang harus dihafal, guys.
Begitulah. Jadi kalau kamu emang benar-benar ingin masuk kedokteran, siap-siap banyak hafalan. Terus kita lanjut ke fakta yang ke-9. Kuliah kedokteran itu solidaritasnya tinggi. Kecuali yang apatis. Apatis tuh nggak peduli sekitar, hanya mementingkan diri sendiri ya. Jadi karena di kedokteran kita sesama mahasiswa juga mengalami suka duka yang sama. Agar kita bisa bertahan, biasanya kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi solidaritas kita tuh tinggi. Kalau misalnya ada satu teman yang nggak lulus, teman yang lain bantu buat belajar kayak gitu. Ada satu teman yang udah menjauh, kita bantu untuk mendekatkan. Kalau ada teman yang dekat, kita bantu untuk menjauhkan. Nggak bercanda cuy. Intinya kalau ada teman yang kesusahan, teman yang lain pasti bantu gitu. Asalkan kalian juga memilih atau memiliki circle pertemanan yang suportif. Oke, lanjut kita ke fakta yang ke-10. Kuliah kedokteran itu temenannya nggak bisa ke semua-muanya. Pasti kita deket ke beberapa kelompok aja. Misalnya aku nih, kelompokku cuma bersepuluh 10 orang yang deket, saling dukung, saling sportif, ada grupnya kayak gitu. Teman-teman yang lain ada juga, misalnya berlima, berempat. Dan pengelompokan teman-teman ini bisa terjadi karena berbagai hal. Misalnya deket pas ospek, atau nggak satu kontrakan, atau nggak pernah satu kelompok, atau nggak emang satu daerah, misalnya dari Bali, dari Lombok, dari mana-mana gitu. Jadi mau tidak mau kuliah kedokteran, atau bahkan mungkin juga kuliah lain, itu pasti ada gap-gap pertemanan kayak gitu. Yuk kita ke fakta yang ke-11. Kuliah kedokteran itu susah. Jujur dari aku sendiri setelah melalui 3 tahun kuliah kedokteran itu menurutku sih emang beneran susah ya. Kenapa? Karena materi yang dipelajari itu banyak. Terus motor lewat. Mungkin karena latar belakangku yang semasa SMA itu kerjanya senang-senang doang, nggak belajar, jadi harus menyesuaikan lagi semasa kuliah. Terus mungkin karena di kuliah itu ujiannya lebih banyak dan materinya lebih padat, dan tanggung jawabnya itu lebih besar karena nggak ada sistem katrol-katrolan nilai kayak gitu. Kayak SMA kan mungkin kalau misalnya nilai kita kurang tapi attitude kita baik, masih bisa dikatrol sama guru kayak gitu. Kalau di kuliah berapapun nilaimu ya segitu. Jadi ya Terus kita ke fakta yang ke-12. Belajar dengan mayat. Ya benar, ini adalah fakta. Karena apa? Karena kuliah kedokteran itu kan ada yang namanya praktikum anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, yang mana mahasiswa kedokteran itu belajar dengan mayat, atau kita menyebutnya guru besar atau kadaver. Jadi kita di sana belajar organ tubuh mulai dari luar sampai dalam, sampai ke dalam-dalam kita pelajari. Ya, kita belajar dengan mayat. Terus kita lanjut ke fakta yang ke-13. Banyak yang gugur di tengah jalan. Ini fakta. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, tanggung jawab di fakultas kedokteran itu tanggung jawab sendiri-sendiri, nggak ada istilah katrol-katrolan. Seberapa nilaimu, kalau nilaimu cukup untuk lulus ya lulus, kalau enggak ya enggak. Entah kamu itu anak dokter, anak dekan, anak rektor, ya kalau nilaimu nggak cukup ya nggak lulus. Karena tekanan dan beban di fakultas kedokteran itu sangat besar. Banyak juga yang DO di tengah jalan. Ada yang berhenti di awal, ada yang udah setengah jalan, nggak naik, terus nggak naik lagi, yang akhirnya berujung pada DO, drop out. Kalau kamu ngerasa belum yakin untuk masuk fakultas kedokteran, yakinkan dirimu dulu, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Aku dulu nggak yakin sih, tapi karena aku mampu bertahan, ya aku bertahan. Yakinkan dirimu. Oke, kita ke fakta yang ke-14. Kuliah kedokteran harus rapi. Kalau kamu mendambakan kuliah yang tidak berseragam, kemudian kaosan, pakai jeans ke kampus, ya jangan masuk fakultas kedokteran. Kalau kamu lihat di video-videoku sebelumnya, kebanyakan aku pakai baju berkerah kan. Karena apa? Karena setelah dipakai kampus, terus aku pakai rekaman, terus biar sekalian nyuci. Nggak boleh pakai jeans, tapi dulu aku sering pakai jeans, terus harus pakai sepatu yang tertutup. Oke, kita lanjut ke fakta yang ke-15. Karena aku belum nulis di sini, jadi aku karang aja ya. Fakta ke-15 itu apa ya? Mahasiswa kedokteran itu banyak yang jomblo. Coba kalau kamu punya teman atau kakak kelas atau saudara yang kuliah di kedokteran, tanya punya pacar nggak kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa, karena ya emang faktanya kebanyakan yang jomblo cuy. Entah karena fokus kuliah, emang nggak nyari atau nggak dapet. Tapi kalau kalian tanya pasti alasannya, ya sibuk belajar, mana sempet. Tapi alasan sih. Tapi aku juga dong. Tapi aku nggak sibuk belajar. Oke, itulah 15 fakta di fakultas kedokteran. Ya mungkin kamu harus tahu sebagai informasi awal lah, sebelum kamu masuk fakultas kedokteran, sebelum kamu nyesel nanti, atau enggak biar kamu nggak terkejut. Oke, sekian saja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tentunya tidak aku sengaja. Koreksi ya kalau aku ada salah ngomong atau materiku yang menyimpang kayak gitu. Kritik dan saran silakan tulis demi kemajuan channel ini seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Anjay.